Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zuli Rahmawati, NIM 11240002 dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja modul saya yang berjudul Implementasi Teknologi Informasi dalam Evaluasi Pembelajaran PAI yang mencakup peluang, tantangan, dan model pengembangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang modul ini. Modul ini berisikan tentang kajian yang berlandaskan pada angka teoritis Technological Acceptance Model atau yang disingkat dengan TAM, dan Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge atau yang disingkat dengan TPACK untuk menjelaskan penerimaan serta pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pembelajaran PAI. Pembahasan difokuskan pada penggunaan platform digital seperti Google Form, Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan fleksibilitas evaluasi. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, pedagogis, dan etis, seperti keterbatasan infrastruktur juga, dominasi ranah kognitif, serta persoalan integritas akademik dan privasi data. Dalam perspektif Islam, evaluasi digital juga perlu didasarkan pada nilai amanah, adil, dan hifz al-ird agar tetap selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Modul ini dilatar belakangi dengan transformasi digital di era industri dan society telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam sistem evaluasi pembelajaran PAI. Selama ini, evaluasi PAI masih cenderung didominasi oleh tes tulis dan pengukuran ranah kognitif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan pendidikan secara utuh. Oleh karena itu, teknologi informasi hadir sebagai solusi alternatif yang dapat membantu guru melaksanakan penilaian secara lebih efisien, objektif, fleksibel, serta lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di abad ke-21. Penulisan modul ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan landasan teoritis evaluasi pembelajaran PAI di era digital, meneliti penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi pembelajaran PAI pada berbagai jenjang pendidikan, serta membangun model evaluasi yang inovatif, sistematif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Modul ini juga diarahkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih efektif, objektif, dan adaptif agar tetap selaras dengan tujuan pendidikan Islam dan pengembangan pembelajaran ke abad 21. Pada bagian manfaat dan teoritis praktis, modul ini memiliki manfaat penulisan, yaitu memperkaya kajian keilmuan dalam evaluasi pembelajaran PAI, khususnya melalui integritas teknologi informasi, serta kontribusi kerangka TAM dan TPACK dalam menjelaskan penerimaan dan penerapan teknologi oleh guru PAI. Secara praktis, modul ini diharapkan menjadi panduan bagi guru dalam menggunakan evaluasi digital, membantu peserta didik memperoleh umpan balik yang lebih cepat, serta menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan evaluasi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Fungsi evaluasi PAI di era komputer dan internet. Dalam era komputer dan internet, evaluasi pembelajaran PAI tidak lagi hanya berfungsi untuk mengukur capaian pembelajaran, tetapi juga untuk memantau proses pembelajaran serta memberikan umpan balik secara lebih cepat dan real time. Penggunaan teknologi informasi terbukti dapat menghemat waktu hingga sekitar 40% dibandingkan evaluasi manual karena proses koreksi dan pengolahan hasil dilakukan secara otomatis. Meskipun demikian, evaluasi PAI tetap harus memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan moral peserta didik agar penilaian tidak hanya menitik beratkan pada nilai kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa. Apa maksud dari dasar teoritis TAM? Maksudnya,
Technological Acceptance Model atau TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi ditentukan terutama pada previous usefulness dan perceived ease of use, yaitu keyakinan bahwa teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. Dalam konteks guru PAI, contohnya yang ada di Blitar, survei menunjukkan bahwa 90,9% responden sudah menggunakan aplikasi evaluasi digital, terutama Google Form, Quizzes, dan Kahoot. Namun, penerapan TAM dalam PAI perlu dilengkapi dengan elemen kontekstual Islam melalui pendekatan seperti Tamise agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dasar teoritis TPAJK menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi saat content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge yang saling berintegritas, bukan berjalan sendiri-sendiri. Studi di Karanganyar menunjukkan bahwa guru PAI di dimensi technological knowledge masih menjadi paling lemah, sehingga teknologi sering hanya dipakai sebagai alat bantu visual, belum sebagai strategi instruksional utama. Karena itu, TAM dan TPAJK saling melengkapi. TAM menjadi penjelas di sisi psikologis penerima teknologi, sedangkan TPAJK menjelaskan kesiapan kompetensi teknis dan pedagogis guru dalam menggunakan secara efektif. Bagaimana perkembangan TI di berbagai jenjang pendidikan? Pada jenjang pendidikan di dasar dan menengah, teknologi informasi banyak dimanfaatkan sebagai alat bantu evaluasi formatif harian, sekaligus untuk mengotomatisasi tugas administrasi seperti pencatatan nilai, absensi, penyusunan laporan, sehingga pekerjaan guru menjadi lebih efisien. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, teknologi lebih berkembang melalui pemanfaatan LMS, MOOC, perpustakaan digital, repositori akademik untuk mengelola pembelajaran yang telah kompleks, fleksibel, dan terintegritas. Gradasi ini menunjukkan bahwa pemilihan teknologi perlu disesuaikan dengan karakteristik jenjang pendidikan agar evaluasi berjalan lebih efektif dan tepat. Berikut adalah jenis-jenis platform digital yang cocok untuk evaluasi pendidikan PAI. Yang pertama, Google Form, Kahoot, Quizzes, dan Gradescope. Google Form sendiri memiliki klasifikasi yang mudah, efisien, dan hemat biaya. Kahoot sendiri lebih diutamakan ke gamifikasi, motivasi tinggi, sedangkan Quizzes sendiri itu lebih fleksibel dan umpan baliknya itu lebih otomatis. Sedangkan Gradescope rubrik dinamis untuk esai. Di berbagai jenjang tadi, perkembangan TI itu sudah sangat berkembang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam evaluasi pembelajaran PAI pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penilaian melalui otomatis tugas administratif dan pengelolaan data yang lebih cepat dan rapi. Di sisi lain, penggunaan data science seperti machine learning membantu analisis hasil belajar menjadi lebih objektif dan berbasis data, sehingga guru tidak lagi hanya bergantung pada koreksi manual. Kehadiran platform e-learning juga memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal dan adaptif sesuai kebutuhan peserta didik. Tetapi hal-hal tadi tentunya memiliki berbagai kendala. Yang pertama, kendala di sisi teknis, pedagogis, dan etis. Dari sisi teknis sendiri, masalah itu sering muncul karena ketimpangan infrastruktur, keterbatasan perangkat, akses internet yang belum merata, serta literasi digital guru dan siswa yang tidak seimbang. Sedangkan di pedagogi sendiri, evaluasi digital cenderung lebih kuat mengukur ranah kognitif, sedangkan aspek afektifnya sendiri dan psikomotorik sering kurang terakomodasi secara objektif. Sedangkan di sisi etis, integritas akademik dan privasi data menjadi perhatian penting, sehingga penggunaan teknologi harus berlandasan prinsip amanah, adil, hifz al-ird,
maslahah serta larangan tajasus agar evaluasi tetap adil, bermanfaat, dan menjaga kehormatan peserta didik. Setelah kita membahas tentang tantangannya tersendiri tadi, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara menggunakan TI untuk evaluasi PAI. Teknologi informasi untuk evaluasi PAI sebaiknya dipilih berdasarkan tujuan penilaiannya. Seperti Google Form cocok untuk ujian terstruktur agar mudah dibuat, otomatis dikoreksi, dan cepat merekam hasil. Sedangkan Quizzes sendiri lebih tepat untuk evaluasi formatif dan yang interaktif karena memberi unsur permainan, umpan balik langsung, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Sementara untuk LMS seperti Google Classroom atau Moodle berfungsi untuk menyimpan rekam jejak belajar secara berkelanjutan sehingga evaluasi tidak berhenti pada satu kali ujian saja. Ini maksudnya masa depan evaluasi pembelajaran PAI akan semakin dipengaruhi oleh AI dan learning analytics, termasuk adaptive learning yang mampu menyesuaikan materi dan umpan balik sesuai kebutuhan peserta didik, serta memberi data yang berguna untuk kebijakan sekolah. Namun teknologi itu tetap harus diposisikan sebagai alat bantu karena guru masih menjadi pusat pembinaan karakter, bimbingan, dan penguatan nilai-nilai Islam yang tidak bisa digantikan mesin. Karena itu, pengembangan evaluasi digital juga perlu disertai etika digital berbasis nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan penjagaan privasi agar pemanfaatan teknologi tetap bermaslahat dan tidak melanggar adab pendidikan. Implementasi nilai Islam dan kompetensi abad ke-21. Penggunaan aplikasi pengenal suara berbasis kecerdasan buatan untuk verifikasi bacaan Al-Quran, menawarkan umpan balik otomatis terkait tajwid dan ketepatan makhraj, sehingga memudahkan penilaian hafalan dan bacaan secara fleksibel. Selain itu, pendekatan Project Based Learning atau PJBL yang menggunakan kerangka TPACK dan penguatan karakter memungkinkan pembelajaran berbasis proyek yang sekaligus mengembangkan keterampilan siswa. Dalam ranah teknologi, pedagogi, penguasaan materi agama, serta menanamkan nilai-nilai akhlak seperti kemandirian dan gotong royong. Dengan demikian, evaluasi sebaiknya tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga menilai penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan nyata, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan penerapan etika digital, sehingga penilaian menjadi lebih holistik dan relevan dengan tuntutan yang ada di abad ke-21 ini. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Evaluasi PAI kini bergeser menjadi pola yang kognitif sentris menuju evaluasi yang lebih holistik, karena penilaian tidak lagi cukup hanya mengukur pengetahuan, tapi juga sikap, keterampilan, karakter, penerapan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Dalam pengembangannya, THM dan TPACK dapat dijadikan landasan untuk menjelaskan penerimaan serta integritas teknologi, sementara pemilihan platform sendiri itu harus disesuaikan dengan tujuan, jenjang, dan kesiapan digital guru serta siswa. Kendala teknis seperti pedagogis dan etis yang masih ada, tetapi dapat dijawab melalui prinsip-prinsip Islam seperti amanah, adl, hifz al-ird, serta model pengembangan seperti TPACK, SAMR, R&D, dan CIPP agar evaluasi tetap relevan, valid, dan berkarakter. Untuk selanjutnya, ini adalah profil saya. Juga ini adalah soal yang perlu teman-teman jawab.